Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ma ba'dah. Sahabat-sahabat Air News dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan, dipermudah dalam segala urusan kebaikan kita. Lagi-lagi FPI berulah. Lagi-lagi FPI berulah. Sebuah organisasi yang sudah dibekukan. Kenapa pemerintah tuh nggak tegas loh? Cuma dibekukan saja. Ini yang nggak saya setuju tuh. Aturan tuh oknum-oknumnya ditangkepi gitu loh. Fahamnya juga dilarang. Jadi pelarangan yang namanya atributnya, semua yang berhubungan dengan FPI seharusnya itu dilarang. Dan pemerintah ini kurang tegas juga. Kalau ada FPI yang masih berulah, itu nggak ada ditangkap. Saya heran loh. Takut tuh kalian tuh. Apa yang kalian takutkan? Ingat Pak, bapak-bapak dari kepolisian, institusi kepolisian nih, ingat Pak. Kita, saya sebut kita para orang-orang yang berseberangan dengan FPI bukan takut dengan mereka Pak. Kita berani dengan mereka. Cuman kami masih menghargai Bapak sebagai aparat pemerintah yang berwenang di bidangnya untuk menangkap mereka, untuk menghukum mereka. Terbukti loh Pak kemarin tuh ketika para pegundal-pegundal FPI itu menolak kedatangan Mbah Yai Marzuki Mustamar di Surabaya. Setelah Banser, Pagar Nusa, kemudian PWI LSI itu berkumpul Pak, ya, untuk giliran balik bertabrak mereka ngumpet gak berani apa-apa Pak. FPI itu gak berani apa-apa. FPI itu gerombolan pecundang Pak. Makanya FPI itu kalau saya bilang tuh front pembelah Islam, front pembelah Indonesia. Asal Bapak tahu kayak gitu loh Pak maksudnya. Jadi tolonglah Pak, orang-orang semacam itu tangkeplah, jangan sampai terjadi bentrok sama anak bangsa gitu. Tangkeplah orang-orang itu. Kita simak videonya berikut ini. Beredar video seorang oknum ustadz di Parepare memprovokasi warga di sebuah agenda forum diskusi. Oknum ustadz bernama Fahri tersebut yang diduga perwakilan Forum Masyarakat Muslim Parepare tampak menyuarakan penolakan terhadap pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Dalam video, oknum tersebut dengan berani mengatakan siap pimpin perang hingga menyinggung Parepare bisa seperti konflik di Poso. Kita perang saja, tentukan saja kapan dan di mana perangnya. Saya sendiri akan pimpin perangnya. Kita lihat siapa menang. Ya, kita jadikan Poso ini Parepare. Gimana gak miris itu? Seolah-olah mereka tuh paling kuasa di Indonesia ini. Seolah-olah negeri itu mirip FPI itu. Bangsat itu. Geram sama orang-orang kayak gitu. FPI itu beraninya cuma waktu sama ada kawannya aja. Kalau sendirian mana berani dia tuh. Busuk emang. Otaknya itu loh tak busuk. Kalian tuh cuma diperalat sama Rizik Sihab sama Bahar Smith dan CS-nya itu. Adakah di sana itu ada para Habib-Habib tuh yang berangkat perang? Nggak ada. Semacam kalian dibakar semangatnya untuk berangkat ke Palestina. Adakah Habib-Habib yang berangkat ke sana? Nggak ada. Kalian tuh mbok ya mikir yang cerdas gitu loh. Otak kalian tuh dipakai mikir gitu. Jangan nggak dipakai mikir. Punya otak tuh untuk pakai mikir. Punya hati untuk pakai merasa gitu. Negara ini diraih, kemerdekaan ini diraih dengan berdarah-darah dan bukan dari golongan Islam saja yang berjuang. Negara ini milik semuanya. Milik orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, nggak peduli apa warna kulit, nggak peduli apa sukunya, nggak peduli apa budayanya, nggak peduli apa bahasanya. Mereka Indonesia. Dan itu milik mereka. Milik kita semuanya. Baik yang Islam, yang Kristen, yang Katolik, yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, atau yang agama-agama yang diikuti oleh semua umat yang ada di Indonesia ini. Mereka berhak loh
untuk menentukan pilihan beragama, dan mereka berhak juga mempunyai tempat ibadah. Jangan dipikir cuma Islam aja yang berhak mempunyai tempat ibadah. Otak itu dipakai mikir. Kalau terjadi bentrok juga sama anak bangsa. So hebat kali kalian tuh. Kalian pikirlah kalau kalian mati itu, anak bini kalian tuh juga pening itu. Orang tua kalian juga pening tuh. Itu loh. Kalian disekolahkan, dikasih bekal ilmu, ya ilmunya digunakan gitu loh. Jangan mudah diprovokasi sama golongan imigran. Makanya pemerintah ini kadang kurang tegas. Ya imigran Yaman yang bikin ulah, yang bikin resah itu ya deportasi gitu loh. Buang dari Indonesia. Saya berharap nih di pemerintahan ke depan Pak Prabowo untuk lebih tegas lagi untuk menghadapi orang-orang semacam itu. Buang jauh-jauh Pak orang-orang semacam itu. Para Habib-Habib yang provokatif itu buang jauh-jauh. Para Habib-Habib yang memalsukan sejarah buang jauh-jauh dari negeri ini. Jangan kasih ruang di negeri ini Pak. Biar negeri ini menjadi negeri yang damai. Itu loh. Sebelum adanya mereka menonjolnya, mereka negeri ini damai loh sebenarnya. Ada mereka tuh sering kesrohnian. Bukan hanya sesama atau antar umat beragama, kadang sesama Islam pun sering bentrok gara-gara apa? Gara-gara yaitu tadi lisan yang tidak terjaga dari para Habib, lisan-lisan busuknya para Habib itu, yang suka ngompor-ngomporin. Dan yang parah lagi yang dikompor-komporin juga bodoh, nggak punya akal, nggak bisa mikir. Geram aku. Sekali lagi kepada aparat yang berwenang dalam bidang ini untuk menangkap mereka. Jangan dipikir Pak, kita khususnya orang-orang Nahdliyin, kita yang ada di bawahnya PBNU, orang-orang yang ada di struktural PBNU, para banser, para pagar Nusa yang sudah dibaiat, dijanji untuk menjaga negeri dan ulama, itu bukan takut dengan FPI Pak. Sekali lagi, bukan takut Pak. Jumlah kami, para bandum-bandumnya NU itu Pak, jumlah kami bukan sedikit. Jumlah orang-orang yang cinta akan NKRI ini bukan sedikit. Jumlah orang-orang yang toleran dengan antar umat beragama di negeri ini bukan sedikit. Kalau cuma untuk menghabisi FPI, gerombolan FPI itu sebentar Pak, nggak lama. Tapi apakah Bapak senang kalau terjadi bentrok antara anak bangsa? Apa itu nggak menjadi sorotan dunia juga? Apa itu terus kemudian menguntungkan bagi Bapak? Kan enggak. Yang dirugikan siapa? Tetap anak bangsa Pak. Tangkap mereka, kasih pencerahan mereka. Itu loh. Direhab lah Pak. Balikkan otaknya itu biar nggak konslet. Itu aja saya kira. Semoga video ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kalian semua yang menonton video ini. Semoga sehat selalu, berkah selalu dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.